Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan belajar bersama-sama, yaitu kita akan belajar pada juz 30 ataupun juz amma, yaitu pada surah Al-Ghasyiyah, insyaallah pada ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-10. Kita akan belajar yaitu bagaimana cara mudah membaca dan bagaimana cara mudah menghafalkannya. Mari kita mulai, kita awali dengan membaca ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca pada ayat yang ke-6, perhatikan. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Perhatikan. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Laisa, ya sukun dibaca laisa lahum. Lahum tidak boleh didengungkan, ada mim sukun yang bertemu dengan huruf ta. Ini hukumnya dibaca idhar syafawi. Jadi dibaca lahum ta'amun, tidak boleh dibaca lahum to, tidak boleh. Lahum ta'amun, ta'amun, ainnya panjang, ada tanda alifnya, matopi'i 2 ketukan. Ta'amun illa, dhammah tanwin bertemu dengan huruf hamzah dengan alif, ini hukumnya dibaca idhar halqi, dibaca jelas. Tidak boleh dibaca berdengung. Misalkan ta'amun illa, tidak boleh, harus jelas. Ta'amun illa, lamnya terdapat tasdid, dimasukkan, diidghamkan, ditekan dan dipanjangkan lam alifnya. Illa min dhari'. Sukun bertemu dengan huruf dha, hukumnya dibaca ikhfa. Ikhfa itu artinya samar. Jadi cara membacanya yaitu dengan cara disamarkan. Min dhari', min dhari'. Ada ya sukun di sini, roknya dipanjangkan 2 ketukan dan dimatikan huruf ainnya. Min dhari'. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Seperti itu cara membacanya. Selanjutnya pada ayat yang ke-7, perhatikan cara membacanya. La yusminu wa la yughni min ju'. La yusminu wa la yughni min ju'. La-nya dipanjangkan, lam alifnya baca la yusminu, huruf sin-nya dibaca sukun. Yusminu, wala, lamnya panjangkan, lam alifnya wala yughni, gha-nya terdapat sukun maka dimatikan. Yughni, nya panjangkan, terdapat ya sukun. Wala yughni, seperti itu. Min ju'. Nun sukun bertemu dengan huruf jim, hukumnya dibaca ikhfa, cara membacanya disamarkan. Jadi dibaca samar, min ju'. Tidak boleh dibaca langsung min ju', tidak diikhfakan, tidak disamarkan. Selanjutnya huruf jimnya terdapat wawu sukun, maka dipanjangkan, matopi'i 2 ketukan. Ju', dimatikan ainnya ketika berhenti ataupun waqaf. Kita baca la yusminu wa la yughni min ju'. La yusminu wa la yughni min ju'. Selanjutnya kita baca dari sini. Laisa lahum ta'amun
illa min dhari'. Selanjutnya la yusminu wa la yughni min ju'. Selanjutnya kita baca pada ayat yang ke-8. Perhatikan cara membacanya. Wujuhun yawma idzin na'imah. Wujuhun yawma idzin na'imah. Terdapat wawu sukun pada huruf jinnya, maka di sini dipanjangkan 2 ketukan mad tabi'i. Dan di sini ada dhammah tanwin yang bertemu dengan huruf ya. Ini hukumnya dibaca idgham bi gunnah. Cara membacanya yaitu dengan cara dimasukkan dan didengungkan, idgham bi gunnah. Wujuhu seperti itu. Yauma idzin wawu sukun, yauma idzin na kasrah tanwin bertemu dengan huruf nun, hukumnya dibaca idgham bi gunnah. Idgham dimasukkan dan didengungkan. Yauma idzinna, nunnya panjangkan, na'imah, na'imah. Pada huruf taknya di sini tak marbutah ketika waqaf maka berubah menjadi huruf ha. Jadi bukan na'imat tapi na'imah. Wujuhun yawma idzin na'imah. Nunnya panjangkan, ada tanda alifnya di sini. Kita baca laisa lahum ta'amun illa min dhari' la yusminu wa la yughni min ju' wujuhun yawma idzin na'imah. Selanjutnya pada ayat yang ke-9 perhatikan cara membacanya. Lisa'yiha radiyah, lisa'yiha radiyah. Perhatikan di sini ada tanda tasydidnya. Ini maksudnya adalah ketika kita wasol menggabungkan antara keduanya, kita cara bacanya seperti ini. Wujuhun yawma idzin na'imatul lisa'yiha radiyah. Jadi dimasukkan, digabungkan, maka jadinya nanti dhammah tanwin bertemu dengan huruf lam, maka dibaca idgham bila gunnah. Bila gunnah itu tanpa berdengung. Dan biasanya idgham itu ditandai dengan tanda tasydid seperti ini. Tapi kalau kita berhenti, maka cara bacanya tetap biasa berharokat kasroh. Lisa'yiha radiyah. Ainnya sukun dimatikan. Lisa'yiha radiyah. Hanya panjangkan, ada tanda alifnya, ainnya dimatikan. Lisa'yiha ro, panjangkan ro-nya mad tabi'i 2 ketukan. Radiyah, taknya dimatikan berubah menjadi ha ketika waqaf. Lisa'yiha radiyah la yusminu wa la yughni min ju'. Yawma idzin na'imah lisa'yiha radiyah. Selanjutnya pada ayat yang terakhir yaitu ayat yang ke-10 kita baca fi jannatin 'aliyah, fi jannatin 'aliyah. Fi-nya panjangkan, ya sukun mad tabi'i 2 ketukan. Jannatin nun tasydid didengungkan. Jannatin fi jannatin kasrah tanwin bertemu dengan huruf ain, hukumnya dibaca idhar halqi. Cara membacanya yaitu dengan cara dibaca jelas, tidak boleh didengungkan. Fi jannatin 'aliyah, ainnya panjangkan, 'aliyah, ada tanda alifnya. Ya, taknya di sini dibaca mati, dimatikan, berubah menjadi ha. Fi jannatin 'aliyah wujuhun yawma idzin na'imah lisa'yiha radiyah fi
jannatin 'aliyah. Alhamdulillah kita telah belajar mengidentifikasi hukum-hukum tajwid apa sajakah yang terkandung di dalam ayat yang akan kita hafalkan. Jadi insyaallah kita akan bisa mampu membaca dengan rambu-rambu yang benar, mana yang panjang, mana yang pendek, mana yang gunnah, mana yang izhar ataupun jelas. Tapi kalau kita tidak mengetahui hukum-hukum tajwidnya, maka dan cara mudah menghafalkannya yaitu dengan cara dibaca sebanyak-banyaknya pada ayat tersebut. Mari kita baca ayat tersebut. Kita baca cukup 3 kali pada setiap ayatnya. Boleh. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan cara membacanya. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. La yusminu wa la yughni min ju'. La yusminu wa la yughni min ju'. La yusminu wa la yughni min ju'. Wujuhun yawma idhin na'imah. Perhatikan. Wujuhun yawma idhin na'imah. Wujuhun yawma idhin na'imah. Lisa'yiha radiyah. Lisa'yiha radiyah. Lisa'yiha radiyah. Fi jannatin 'aliyah. Fi jannatin 'aliyah. Fi jannatin 'aliyah. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita telah belajar bersama-sama, yaitu kita telah belajar bagaimana cara mudah membaca dengan tartil dengan benar dan bagaimana cara mudah menghafalkannya. Kita telah belajar pada juz 30 juz amma, yaitu pada surah Al-Ghasyiyah pada ayat yang ke-6, pada ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-10, melanjutkan pada pertemuan kita sebelumnya. Jadi kunci mudah untuk menghafalkan Al-Quran, bacalah dengan tartil dengan benar sebelumnya, dan setelah itu bacalah ayat tersebut dengan tartil juga sebanyak-banyaknya. Insya Allah akan bermanfaat, juga akan memberikan kemudahan saat kita menghafalkannya. Termasuk kita akan terhindar dari kesalahan-kesalahan saat menghafalkannya. Karena hafalan yang sudah terlanjur hafal sedangkan banyak kesalahannya itu jauh lebih sulit ketimbang kita menghafalkan pada ayat-ayat yang baru. Insya Allah semoga metode ini bermanfaat, dapat memberikan contoh dan edukasi bagaimana cara mudah membaca dan menghafalkan Al-Quran. Seperti itu, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.